Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Buya Amir Rizal Amir, yang sama-sama kita hormati, kemudian kawan-kawan, Bapak Ibu, kawan-kawan jamaah pengajian membaca hikam Jocaru Lamo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini lah bisa lo bertemu balik di pertemuan nan ke-6 balik. Artinya lah hampir bulan kita rutin sekali sepakan membaca kitab hikam dengan bimbingan guru kita melalui internet ko. Alhamdulillah, mudah-mudahan badan kita siap, badan guru kita siap dan bisa tetap membimbing kita magiah kaji dan paralu di kita untuk idik kamati. Tanpa berpanjang mukadimah, karena hari lalari itu, minta maaf karena ada kendala teknis untuk mulai mengaji tadi. Pertama kendala link Zoom yang batuka dari yang lama sehingga sebagian kawan-kawan tidak tahu link yang baru kok. Jadi mohon dibagikan ke kawan-kawan atau jemaah yang belum tahu link yang Wak pakai kini kok. Kemudian kendala sinyal di lapangan di Atakwa. Dan alhamdulillah malam kini kok ada 1-2 orang jamaah baru yang hadir di pengajian kita, dan jamaahku berdasarkan informasi nanambo dapet tahu pengajian kodek menonton rekaman nanado di YouTube. Jadi ada jemaah nalah mendengar rekaman dari 1 sampai 5, 1 sampai sekian gitu. Dan berniat ke mendalami kaji jo guru kita. Itu alhamdulillah, dan selamat datang ambo ucapkan ke jamaah nan baru bergabung di malam kini ko. Untuk selanjutnya kita silakan ke guru kita untuk memulai pengajian mode biasa, dan ambo berharap kita menonaktifkan mic. Kalau ada beberapa nan masih aktif mic-nya supaya suara-suara nan tidak perlu tidak menggaduh dari keterangan guru kita nanti. Demikian saja, dipersilakan dengan segala hormat Buya untuk memulai pengajian. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita, ucapan semangat kita, semoga Allah sampaikan arwah junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ila mu'allif kitab wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman ar-Rasulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matina. Ini ya. Ini. Lepas. Lah.
Kemana antara? Iya, kalam saja. Kalau suara Buya masih terdengar Buya, video Buya yang mati. Lain masih terdengar. Lain. Lain. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ghanina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah kajian hikam yang dirahmati Allah. Pelajaran kita selanjutnya halaman 45. Summa qala an-nuru lahul kashfu. Kita pertemuan kurang macam yang biasa. Wal basiratu lahul hukmu. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Kemudian berkata pengarang, An-nurul ladzi yufidullahu ta'ala ala qalbil muridi lahul kasfu. Ay kasful ma'ani wal muqayyibati kahusnit ta'ati wa qabhil ma'siyati. Wal basiratu allati hiya nazilul qalbi lahul hukmu. Ay idraku zalika wa musyahadatuhu. Fakama la yumkinu idrakul basari lil mahsusati illa bil anwari zahiriyati kasirajin wa syamsin la yumkinu idrakul basirati li syai'in minal ma'ani illa bil anwaril batiniyati wal qalbu al ikbaru wal idbaru. Kemudian berkata pengarang rahimahullah, baramul nur, yang melimpahkan Allah akan nur itu atas hati semurid, bagi nur itulah menerangi. Dengan adanya nur terjadilah terang. Ai kasbul ma'ani, terbuka atau terangnya ma'ana-ma'ana dan yang gaib-gaib. Contohnya seperti baiknya berbuat taat, kejinya berbuat maksiat. Wal basira, sementara mata hati, allati hiya nazirul qalbi, yang dianya basirah itu mata hati, lahal hukmu, dialah yang menentukan. Artinya memperdapat demikian dan musyahadah demikian. Maka sebagaimana tidak mungkin memperdapat pandangan mata bagi alam nyata kecuali dengan nur yang zahir, seperti cahayanya matahari, seperti cahayanya pelita, cahayanya matahari. Seperti itu juga tidak mungkin memperdapat basirah mata hati bagi sesuatu dari pengertian-pengertian mukasyafah-mukasyafah kecuali dengan nur yang batin. Lalu karena sudah terang, karena sudah nampak, wal qalbu al-kibaru wal idbaru, hatilah yang melaksanakan atau tidak melaksanakan. Jadi hati pelakunya, hati baginya hati al-kibal, melaksanakan, wal idbar meninggalkan atau tidak melakukan.
Jadi yang pertama nur, dengan adanya nur terbukalah pengertian-pengertian yang gaib. Contoh baiknya berbuat taat, kejinya berbuat maksiat. Karena sudah nampak, karena sudah terbuka, barulah hati yang menentukan. Kemudian kalau hati sudah menentukan, mata hati menentukan, hatilah pelaksanaan. Melakukan atau tidak melakukan. Alama kusyifa lil basirati, atas apa yang dikasihkan bagi basirah. Fa iza kusyifalaha asunit ta'at wa qabihal ma'siyah aqbalal qalbu ala ta'ah. Apabila terkasah bagi hati itu dari baiknya ta'at dan kejinya maksiat, aba'ala apabila menghadaplah hati atas berbuat ta'at, wa ahabbahu dan menyukai dia hati akan berbuat taat. Lalu fatattabihul jawarih, maka mengikutlah akan hati itu anggota. Wa adbaro anil maksiyah, dan meninggalkan dia dari maksiat atau membelakang dia dari maksiat, maka tidaklah memakai dengan maksiat itu anggota-anggota ini. Nah, jadi yang pertama dulu ada nur. Dengan ada nur terkasyaflah pengertian-pengertian yang halus. Contoh baiknya berbuat taat, tidak baiknya berbuat maksiat. Kalaulah nampak, baru mata hati yang menentukan. Kemudian setelah ditentukan oleh mata hati, hati itu sendirilah melakukan atau tidak melakukan. Jadi yang pertama dulu nur, dia berangkai. Setelah nur, yang Allah limpahkan ke hati sumurid, kemudian baru mata hati yang menentukan yo elok tindak apa. Kemudian hatilah melaksanakan, dilakukan apa tidak dilakukan. Wa yahtamilu anal makna, dan mungkin dan boleh jadi bahwa sesungguhnya pengertian, sesungguhnya nur bagi nur itulah mengkasyafkan atau menerangkan, menjelaskan, membukakan dari yang gaib-gaib. Seperti rahasia-rahasia takdir Allah. Wa annahu, sesungguhnya pekerjaan bakal hasillah pada alam ini begini dan begitu. Lalu setelah itu basirahlah yang menentukan. Hati memperdapat demikian. Kemudian ini kasyaf, ini memperdapat, dan karena sudah ada nur, qad la yakunani tamaini. Kadang-kadang tiadalah keduanya sempurna. Maka dari sepantasnya lah bagi orang yang dapat kasyaf bahwa tetap pada kasyafnya. Dan tidak boleh dia beramal dengan muqtadu apa yang dikasyafkan baginya. Maka tidaklah menceritakan dia dengan sesuatu kepada orang lain. Sehingga minta fatwa dia kepada hatinya. Ada kalanya bahwa melakukan ia hati menghadap, atau bahwa membelakang atau meninggalkan. Karena demikian, karena tidak sempurna itu, tajidu ba'dul awliya, memperoleh engkau akan sebagian wali-wali Allah, menceritakan dia dengan suatu kerjaan yang tidak terjadi. Dia sudah sempat diceritakan, tapi tidak terjadi. Dan demikian karena tidak tetapnya orang yang dikasyafkan pada kasyafnya. Maka boleh diceritakan apa yang dikasyafkan. Kepada siapapun jangan diceritakan. Rahasia itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita ulang ya. Kita ulang balik ya. Tidak mungkin yang gaib itu bisa nampak oleh mata hati, oleh terkasyaf oleh mata hati. Contohnya baik, taat, keji, maksiat. Kalau tidak ada nur dari Allah yang Allah limpahkan ke dalam hati tadi.
Katakanlah nur iman, nur hidayah, nur ma'rifat, nur yakin. Kemudian setelah tampak, setelah terkasar, baru mata hati yang menentukan. Oh iya elok kemana? Iyo elok berbuat taat. Iyo tidak elok berbuat maksiat. Lalu setelah ditentukan oleh mata hati, baru wal qalbu. Hati itu sendirilah pelaksana atau tidak melaksanakan. Dilakukanlah oleh hati atau tidak dilakukan. Itu tergantung kepada kekuatan akal dan malaikat dan kekuatan nafsu dan setan. Kalau menang nafsu dan setan tidak jadi dilakukan. Maka yang terjadi adalah idbar, membelakang, itu tidak melakukan. Tapi kalau menang kekuatan akal dan malaikat, maka yang terjadi adalah iqbal, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Itu mereka dikatakan faiza kusyafalaha, maka apabila terbuka bagi hati dari baiknya taat, kejinya maksiat, aba'ala apabila menghadaplah hati atas taat. Maksudnya mengerjakan, melakukanlah hati atas taat, wa habbahu, dan menyukai dia akan berbuat taat. Nah, lalu fatatabi'u jawarih, maka mengikutkan hati itu anggota-anggota zahir. Ya, karena hati itu raja. Wa adbaro anil maksiat, dan berpaling atau membelakang dia dari maksiat. Maka tidak memakai dengannya maksiat itu anggota-anggota ini. Dan boleh jadi sesungguhnya makna dari an-nur lahul kasab itu apa? Sesungguhnya nur bagi nur itu membukakan dari yang baik-baik. Kalau tadi rahasia baiknya taat, rahasia tidak baiknya maksiat. Dan boleh jadi pengertiannya kata pengarang, yang gaib itu seperti rahasia-rahasia kadar Allah yang akan terjadi. Bisa saja Allah katakan kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Dan bahkan terjadi tahun ini begini dan begitu, bisa saja dikatakan Allah. Awal basiratu lahal hukmu. Basirah lah yang menentukan, sama dengan yang tadi. Artinya memperdapat demikian. Kemudian ini kasyaf, ini memperdapat pengertian yang gaib atau rahasia-rahasia pada apa yang akan terjadi. Kadang-kadang ya adalah keduanya sempurna, maka dari pantasnya bagi orang yang dapat kasyaf bahwa tetap pada kasyafnya. Dan tidaklah beramal dia dengan kehendak apa yang dikasihkan baginya. Maka tidak menceritakan dia dengan sesuatu kepada siapapun sehingga minta fatwa dia kepada hatinya. Ada kalanya bahwa menghadap di hati melakukan ayat bara atau bawa belakang atau tidak melakukan. Karena demikian memperoleh engkau sebagai wali-wali Allah menceritakan dia dari pekerjaan yang tidak terjadi. Dan demikian sebabnya karena tidak tetapnya dia pada kasafnya. Itu kayak pengajian anan malam kiminan pertama ya. Kita ulang. Tidak mungkin mata hati ya, menampak, melihat kalau tidak ada nur dari Allah. Katakan nur petunjuk, nur iman, nur yakin, nur ma'rifat. Dengan terangnya nur di hati, maka hati akan melihat. Setelah hati melihat, hati akan menilai baik atau buruk. Setelah dinilai, sudah ditentukan, barulah hati yang melaksanakan. Jadi ada 3 macam hati, mata hati, hati itu sendiri. Mada itu urutan. Ya, kasar dulu. Kira-kira bisa dipahami atau ada ragu atau ada komentar silakan.
Nah, jadi terima kasih banyak Bu ya. Iya. Tapi sebelum jamaah berkomentar atau bertanya atau minta tunjuk ke Bu ya, ambo minta tolong kanton untuk maiduan kameranya Bu ya. Tujuan Kamera kamera. Bu ya mati. Ada Anton di situ ya. Anton, minta tolong Ton. HP Anton Ton. Mantap dari Tak nampak Roman Bu ya. Kalau suara beliau lain terang ini terang ya. lain. No, aku lebih mantap jo nampak di kami Roman Buya, Buya walaupun jauh. Itu orang bukanya. Saya. Jadi Ustaz. Halo Anton. Kita lihat Ustaz Napri. Ustaz tadi soal tahun. Itu. Oh, dia akun Ustaz Henry loh. Terus tidak bersiko. Oh, lain. Oh, kesian kurang tuh. Halo Bang. Yo, ba, ya. Oh, coba cari akun Ustaz Henry Bang. Akun Ustaz Henry. Ya, hanya dari pakai dua kamera pakai. Yang batu asahan tuh. Ayo, batu asahan lah. Dia dari muka. Batu asahan. Itu nampak biasa tuh. Oh, betul. Dek batu asahan ko Kampung San Henry itu. Dah. Oh, Anton. Bentar. Batu asahan. Oh, ya. Nah, jadi. Lah. Lah. Alhamdulillah, itu nampak guru. Oh ya. Jadi kita lanjut ya Bu ya. Jadi ke jamaah sadonyo, jamaah yang berbahagia, kalau ada nangka ditanyuan, nangka dikomentari, dipersilakan agia tando kok mangke tangan atau mangke kode, mangke suaro. Silakan. Ada enggak? Jadi silakan. Jadi kalau menurut kajiku ya salah atau salah hadap orang yang mencari Tuhan apa yang terkasar penyon. Betul. Iya. Tadi dalam kajian awak, ya orang yang terkasar itu tetap sepantasnya lah gitu. Jadi bagi orang yang terkasar mendapat kasab itu tetap pada kasabnya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Bahkan yang beramal menurut muktado kasab orang lain. Yang namanya rasio untuk diri awak. Kalau belah dilapeng, orang dari rasio namun. Jadi salah hadap ke orang kau, salah hadap anak. Salah hadap anak. Laban itu pemurah tu lama dia awak nambah haraku ada awak pemurah-murah saya tu. Nanti itu mana? Jadi salah kalau kita menceritakan apa yang dikasabkan bagi awak salah kadang. Tidak boleh. Ya rasio itu untuk awak. Kalau di situ kurang lebih batas rasio. Tidak untuk awak. Dan godaan pun lebih tinggi. Kalau awak kasar rasa kebak awak nak bercerita orang. Di situlah pegunanya keyakinan keimanan. Ya. Itu pertanyaan dari jemaah Nadol Siko tadi ya. Pertanyaannya salah ke kita menceritakan apa yang telah dikasabkan oleh Allah. Salah kadang. Salah adab. Sebab rahasia itu untuk awak. Bantu itu pemurahnya Tuhan.
Bagi sesuatu yang baharago untuk awak. Kemudian awak balap pensel kurang. Tidak pandai. Jadi termasuk salah adab iyo, termasuk salah adab. Dan salah satu langkah ya untuk supaya kasaf itu nak jang keluar hendaknya sama je puyuh liar, buruang puyuh dalam sangka monjak-onjak sih nak keluar. Itu dalam hati apa banyaklah baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin sampai ke ujung, shalli wa sallim fil akhirin sampai ke ujung. Itu salah satu alat ya, amalan awak untuk menekan kasar tu naknya melonjak, naknya melompet-lompet nak keluar. Itu diwirikan. Jadi kasar nanti buat tu ndak ingin lawan mengeluar. Cuma di keluar tu salah hadap. Barang nambah harago diberi Tuhan bagi awak. Dia awak dia umpar-umpar saya kena lain kan dia ndak buat. Itu yang pertama pertanyaan di situ ya. Jadi kesimpulannya salah adab kita menyampaikan kasaf yang telah dikasafkan Tuhan. Kalau diceritakan kurang lain salah badab mana itu kesimpulan. Berhasil itu untuk awak tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Masih ada sinan? Lain Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Aku dari Angku Malin Bagindo, silakan. Halo. Iya Bu ya. Kau ada nak kau tanya Bu ya? Kali jadi pertanyaan tadi. Lei. Nanti nasi kau tadi. Lei tadanga. Lei tadanga di situ Bu ya. Tanya yang di kawan-kawan. Lei. Ya, lanjut. Nah, jadi kini ko dan kabatanyo adalah dun sanak kita Malin Bagindo. Dipersilakan. Mik alun nidui. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Malin Bagindo. Kau boleh masuk baru ko menangga istilah kasyaf ko Buya gitu. Jadi apa beda kasyaf dengan bisikan hati yang didorong oleh setan gitu-gitulah kira-kira Bu ya. Kadang ada hati atau kata-kata Bu ya, tapi apa membedakannya Bu ya? Mungkin itu Bu ya. Iya. Bedanya kasaf. Hanya kasaf itu terbagi dua. Ada kasaf rububiyah, ada kasaf basariyah. Kalau yang namanya kasaf rububiyah itu lamu lambe pasti terjadi. Cuma bisa terjadi talambe. Karena kita pelajari di bawah Nabi dikasabkan masuk kota Makkah pada tahun Hudaybiyah ya. Tapi tahun ketiga jadi. Jadi yang namanya kasaf rububiyah itu pasti terjadi. Maka kadang-kadang agak terlambat. Ya. Maka di bawah apabila dikasam kepada engkau terjadi lalu tak terjadi, janganlah sampai engkau ragu, jangan sampai goyang etikat engkau kan itu di bawah petang. Yang kedua kasaf basariyah. Kasaf memaloren gua. Tahun sekian kiamat terjadi. Kasaf itu kasaf basariyah. Nah, itu dibarengi oleh setan. Tapi kalau yang kasah rububiyah itu murni dari Allah. Tidak dipengaruhi oleh setan seketik apapun. Itu beda. Tapi kalau kasaf nanti tadi namanya kasaf basyariah. Takut-takut manggi. Itu tidak sekali dua kali kan. Awak pernah ya. Pernah jemaah dalam sebelum lantaran tidak tahan ya. Dia diceritakan tapi ke guru kalau meragukan kawan, kalau tidak meragukan dosa cerita. Kata jemaah, oh ya, awak rasulnya lah satuan tawaf dan di Ka'bah. Insyaallah tahun ketiga aku ke Makkah. Tidak mungkin dapat ya. Ini orang Riau, orang Siak. Kabun karek lain sekecil ndak kemungkinan pergi ke Makkah.
Sawit lain pas makan senyum. Coba kajian apa? Kalau yang biasa, yang kasaf rububiyah, kalau tidak ada mungkinnya Pak yakin salah. Ya kebetulan. Pasnya pulang Solo, ada yang ke orang ini sebagai anggota calon untuk jadi tukang alas silang, tak pandai lo nama silang. Nyo calon bupati waktu itu Bupati Samsuar inyo sebagian dunia di lapangan itu. Tim sukses. Tim sukses ya. Kebetulan ada Pak Samsuar ko yo tangkik jadi bupati, nyo haji kan dia apa? Kemudian dah pulang ke kampung yo jadi kemakau ya, tapi bang ko pa yo Pak, tapi ndak bakabun sawit don. Dia hangkik dia nyunya dia Pak Samsuar. Awak jadi tentu Pak Samsuar kebetulan Pak kalau lu jadi bupatinya dia hajinya Pak. Dia buatnya musalah terima kunci. Itu ndak sekali dua kali yang namanya kasaf rububiyah itu pasti terjadi. Cuma kadang-kadang nggak terlambat. Tapi kalau yang kasaf rububiyah tuh semua tadi takut lagi. Kalau dakwah istilahnya kasaf mamaloren. Itu kira-kira bedanya. Kasaf rububiyah dengan kasaf basyariyah. Bang Kumalin lah. Kira-kira lah cu. Itu membedaannya ya. Mana sebenarnya, mana tidak sebenarnya. Jadi ada jo jamaah nan kabatanyo pakaro kaji gitu, pakaro kasyaf ko, kasyaf rububiyah dan kasyaf basariyah ko. Ada jo ndak? Kalau ndak ada, ambo karena limbo tanya cik bu ya, lagi boleh ya? Silakan. Anu ya. Tadi kan di kitab di kecean asraril mughayibat, jadi rahasia-rahasia nan gaib ta masuk contohnya adalah kadar. Apakah ta masuk pulau ko kasyaf ko ka rahasia-rahasia gaib ko mencari nan gaib saroman nan dikenal di film-film ko ya. Mencari iblis, mencari setan, mencari kuntilanak, mencari pocong dan segala macam. Tenang. Sabuk ba mangkumbu tanyo modeko. Sabuk ba mangkumbu tanyo modeko. Kadang-kadang bagi penuduhan kaji tasawuf dan kaji tarikat ko bagi orang nandak mendalami atau nandak kenal bana kan itu jadi macam-macam yang bisa dicaliaknya kalau lah dapat kaji ya bisa menceliak iblis menceliak anu segala macam jadi kalau nan mantun ba mendudukan kaji dulu ya mantun tanya dari Mbo. Iya jadi kalau masalah kasaf ya kuncinya seperti itu. Kalau ada setan kasafana tidak ada setan ya setan Kewili, anak tidak bisa dilihat. Luar biasa makrifatnya. Ya. Tapi sayang beribu sayang, tidak patuh ketenalah. Itu sih penting. Ya. Kalau orang ketaat ke Allah, dakik ke Allah, berarti kasamnya didapatnya kasamnya murni. Ya. Tapi yang didapat oleh setan kan kasar jadinya. Anak tidak tahu. Tentu ada setan itu satuannya jale ada setan. Ya. Tapi sayang dia dapat dua ketunalah. Jadi awak tidak dapat pengaruh bana, wacanu hebat marifatnya kita lihat dulu. Iya. Ba'a hubungannya jauh. Ba'a hubungannya jauh manusia. Ba'a hubung sesama. Itu sih kunci. Iya. Itu sih kunci. Jadi ya. Jadi terima kasih banyak Bu ya. Ada aja yang kau bertanya enggak sebelum kita lanjut ke hikam selanjutnya. Nah kalau enggak kita lanjut Bu ya. Jadi. Jadi ada cukup pertanyaan dia dulu ya. Jadi. Dari silakan. Ustaz Rajib. Jadi silakan.
diri dari maksiat itu baca. Yang kedua supaya mendapatkan cahayanya. Yang pertama menjaga diri dari maksiat. Cara menjaga diri jangan sampai terjerumus ke jurang maksiat. Dan kedua, awak supaya mendapatkan nur hidayah dari Allah. Kan itu. Kan kunci berkunci. Ya. Malam patang kaji awak ya. Nur itu tentaranya hati. Kan itu kaji patang ba? Nur itu tentaranya bagaikan gelap, tentaranya setan, tentaranya nafsu, kan begitu. Jadi kalau Allah ingin membantu awak, Allah bantu awak dengan nur hidayah, ya kan? Allah hentikan kegelapan hawa nafsu. Itu kajian di patang. Jadi terjadilah dua pergolakan. Kerajaan setan bersama nafsu, kerajaan akal bersama malaikat. Wataqotala, kan itu istilahnya. Saling bersabung peperangan. Di saat itulah kalau Allah ingin membantu awak, Allah kuatkan kita dengan nur tentara hati. Allah padamkan gelap tentara nafsu, gelap tadi ada di situ. Jadi tidak lebih pada menyandar pada tenaga. Tidak mungkin awak bisa melawan hawa nafsu doh. Tidak mungkin kita berhenti dari maksiat doh tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita tahu yang namanya nafsu, ya. Yang namanya nafsu. Jangan kepada kita, kepada Allahnya sangat maksiat, sangat ingkar dan durhaka. Kalau kita baca dalam sejarah, Allah jadikan akal. Setelah Allah jadikan akal, Allah tanya, man anta ya aklu wa man ana. Aku ini siapa ya akal? Engkau siapa? Jawab akal, anta Rabbi. Engkaulah Tuhanku yang segala-galanya. Wa ana abduka dhaif. Aku inilah hambamu yang serba lemah. Rancak jawaban akal. Rancak jawabnya itu. Lalu pujian Allah. Tiada makhluk yang lebih sempurna, yang lebih bagus kuciptakan selain dari engkau, wahai akal. Lalu Allah ciptakan nafsu. Setelah Allah ciptakan, Allah tanya, man anta ya nafsu wa man ana. Engkau siapa ya nafsu, aku siapa? Jawabnya anta wa ana. Hang barahang hemberhen wa ang waden. Kira-kira katunala jawabnya itu. Anta wa ana. Engkau waden kan hang barahang hemberhen wa ang waden. Allah rendamlah ke dalam neraka juang. Neraka lapar 1000 tahun. Merasain. Setelah Allah keluarkan, Allah tanya balik. Man anta wa man ana. Sama aja tadi jawab. Anta wa ana. Coba bayangkan. Lah disiksa sekian lama. Diulanglah 1000 tahun lagi. Dikeluaran balik. Tetap jawabnya anta wa ana. Dimasukkan 1000 tahun dari berarti 3000 tahun. Baru mengaku, tapi pengakuannya tidak selesai. Anta Rabb wa ana abad. Tidak ada kaitannya. Engkau Tuhan, aku hamba. Kan ada kaitannya itu. Hendaknya engkau Tuhanku, aku hambamu yang lemah. Macam jawab akal tadi. Aja lihatlah orang sedang bernafas. Lihatlah kata-katanya keluar. Orang sedang dikuasai hawa nafsu, lihat rancak kata-katanya keluar. Anda lebih.
awak kuat terhindar dari maksiat, ia ada taufik dari Allah. Dua nikmat tidak boleh pisah dari Allah. Kalau kurang salah satu, tidak merasa. Pertama, nikmat hidayah atau bimbingan untuk berbuat taat. Yang kedua, nikmat ismah, pemeliharaan dari jurang maksiat. Kalau tidak ada, keduanya rugi. Maksiat rajin, taat rajin, tidak ada lebih itu dah. Sama saya masuk, ayah masuk, jadi keluar, sama kadang. Tentu tidak ada lebih ada. Makanya dua nikmat tidak boleh pisah dari awal. Pertama, nikmat taufik untuk berbuat taat atau bimbingan. Yang kedua, nikmat ismah, pemeliharaan dari jurang maksiat. Tidak lebih dari itu. Ia batu itu menyangga ketunalah, mengadu ketunalah, dan awak harus tahu bahwa di dalam kedua kekuatan yang terus bergejolak. Sedang terjerumus berbeda, sadar capek. Tuhan sedang banci, Tuhan sedang tidak reda karena yang kita lakukan tidak diridai oleh Allah. Tapi sadarlah di saat kita berbuat taat, berbuat baik, Allah sangat reda. Kenapa? Karena yang kita lakukan yang diridai Allah. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Tidak mungkin sampai ke Allah tanpa Allah. Tidak mungkin taat kepada Allah tanpa Allah. Maksudnya tanpa bantuan, tanpa bimbingan dari Allah. Itu kira-kira jawab. Anak yang sampai ya wak terjerumus juga ke juang maksiat. Awak dapat nur hidayah. Nanti itu. Awak sadari bahwa selagi anguk ketik ke bawah, dua kekuatan dalam tubuh hendak berhenti-henti. Kekuatan tara nafsu, ya setan itu majak berbuat maksiat. Kerajaan akal dan malaikat itu membawa kita berbuat taat. Kulli bani Adam limatani, limatun minal malak, limatun minal syaitan. Bagi setiap mana ada dua tali centakan, tali tarekan ibarat kedua bendi. Satu majak ke surga, itu datangnya dari Allah, yang membawa malaikat tempatannya akal. I'adatun ilal khair, mengajak berbuat baik. Satu lagi datang dari setan, tepatnya nafsu amarah. I'adatun ilal syari, tempatannya nafsu amarah. Mengajak awak berbaik. Ikut awak sadari tari. Jangan sampai terlukuan. Lah terjemur baik maksiat, sadar-sadar lah hanya serantau itu ada tekanan. Masih ada? Ya silakan. Masih ada jemaah yang akan bertanya? Kalau tidak ada atau masih sedang berpikir-pikir, ya kita lanjutlah dulu seketik lagi ya. Jadi hikam selanjutnya la tafrohta at-ta'atu li'annaha barizat minka walakin ifrah biha li'annaha barizat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Janganlah engkau merasa gembira, janganlah mengembirakan akan engkau ketaatan, karena sesungguhnya taat itu timbul dari engkau. Tetapi bergembiralah engkau dengannya taat, karena sesungguhnya taat itu timbul dari Allah kepada engkau. Sesuai dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillah", katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi taat yang awak lakukan, kalau awak merasa gembira, dek haula wa quwataha.
awak merasa daya dan kekuatan awak, kemampuan awak dan beramal, itu tidak boleh. Gembira yang tercela, gembira yang dilarang. Pantas kita gembira dengan berbuat taat. Taat anda buat akan rancak gembira, tapi jangan lupa kuncinya jangan berpegang kepada diri. Jangan aden dan taat. Tapi bahasa bergembiralah ketaatan itu lantaran dibimbing oleh Allah. Bakal jiwa. Tak mungkin kita taat kalau tidak dibimbing oleh Allah, kalau tidak ada hidayah Allah. Ya. La tahrakat taat, janganlah mengembirakan akan engkau taat, karena sesungguhnya taat itu timbul dari engkau. Artinya min haitsu suduriha angka, dari sekira-kira timbulnya taat dari engkau dengan ikhtiar engkau, itu yang tak boleh. Wa haulika, dengan daya engkau, itu yang tidak boleh. Wa kuwatan, kuatan engkau itu tidak boleh. Fahaza farahun mazmumun, maka ini gembira dengan merasa kekuatan dan daya engkau, dengan ikhtiar engkau, aba'ala mazmumun, gembira yang tercela. Munha anhu, lagi dilarang darinya. Lagi muhbitun laha, membatalkan baginya amal. Naat itu kan mazmumun, munha, muhbit. Naat itu beliau sedih. Beliau banyak ke belakang. Beliau banyak naat kan. Jadi gembiralah awaklah pandai berbuat taat. Tapi jangan lupa, silakan paku besi onjak. Ya, malah pas sampainya mengajar lenggok dia mesti berani. Tapi jangan lupa, adenku bisa mengajar, dek diperjalankan, dek ditarik oleh magnis. Wenda tidak pandai dia mengajar. Model itu. Rajin awak beribadat, ya. Timbul dia buat taat. Itu dia ada hidayah Allah yang menarik. Kalau tidak kepandai awak. Situ beliau gembira. Gembira lantaran terasa awak dibantu, dibimbing oleh Allah. Ya. Tapi kalau tidak model itu, awak nenggaka, awak nasihan. Itu gembira dan tercela. Balik awak ke pokok bahasan awak di bawah. Syariat menyuruh kita beramal. Ya enggak? Berapa ayat Quran yang banyak menyuruh beramal? Berapa banyak hadis Nabi menuju banyak beramal? Tapi banyak juga ayat Quran, hadis Nabi melarang berpegang kepada jadi syariatnya menyuruh kita beramal, hakikat melarang kita jangan berpegang kepada itu kesehatan. Berpeganglah kepada orang yang menggerakkan, orang yang membimbing untuk beramal. Itu pahamnya ya. La tafrahu kat ta'atu, janganlah merasa gembira engkau terjadinya taat, karena sesungguhnya taat itu timbul dari engkau. Artinya dari sekira-kira timbulnya taat dari engkau, dengan ikhtiar engkau, dengan daya engkau, dengan kekuatan engkau. Jangan begitu. Fahaza, maka ini gembira, gembira yang dicela oleh engkau. Munha anhu, dilarang darinya, bahkan menghapus baginya amal. Tetapi bahan rencana. Tetapi bagaimana? Idrab intiqalnya kondak itu batok. Walakin, tetapi gembiralah engkau dengan terjadinya taat, karena bahwasanya taat itu timbul dari Allah kepada engkau. Artinya dari sekira-kira musyahadahnya ketaatan itu datang dari Allah, nikmatan minhu, merupakan nikmat darinya Allah, wa fadlan, dan kurnia darinya Allah. Maka inilah gembira yang terpuji lagi dituntut dari hamba.
dan gembira itulah yang menghendaki disyukurinya. Itulah yang menghendaki disyukuri. Itulah nilai pandai mensyukuri yang aman. Kemudian beralasan penggarang atas meja dengan katanya Allah Ta'ala. Kenapa kita disuruh gembira dengan kurnia Allah, tidak dengan ikhtiar kita? Dasarnya kul bifadlillah. Katakanlah ya Muhammad, dengan kurnia Allah dan dengan rahmatnya Allah, engkau menjadi orang taat. Nah, maka dengan demikianlah fal yafrahu, hendaklah bergembira ria mereka. Wa khairun, dianya gembira yang model itu lebih baik dari harta-harta yang mereka kumpulkan. Fa isalul qitwa'a ilahi wa idhari'a la yadi iltina'un minallah. Maka barang mula sampainya demikian ketaatan kepadanya orang dan zahirnya ketaatan atas usahanya orang, ba'ala baramulu, itu hanya semata-mata bantuan dari Allah Ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya orang. Maka dari itu sepantasnya lah bergembira dia orang dengannya nikmat ketaatan, dari demikian kira-kira datangnya dari Allah. Ya, bukan timbul dari dirinya. Tidak dari kira-kira timbulnya taat dari orang dan memperbuatnya orang baginya taat. Siapa tak gembira dengan berbuat taat? Siapa tak sedih berbuat maksiat? Tapi jangan lupa, gembira itu bukan kita sandarkan kepada kekuatan kita, kepada kemampuan kita. Itu hanya semata-mata bimbingan Allah, kurnia Allah. Jadi awak masuk surga, indak dek dosa je pahal, dek pahala. Hanya dek hidayah Allah. Awak masuk neraka, indak lo dek dosa. Dek adilnya Allah. Ya. Nabi Musa bertanya ke Tuhan Allah, ya Allah, nan taat hamba engkau juga. Engkau masukkan ke surga. Yang maksiat hamba engkau juga, makhluk engkau juga, engkau masukkan ke neraka. Rasanya dah adil ya Allah. Kata Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, ku jawab pertanyaan engkau dengan kejadian. Disuruh oleh Tuhan Nabi Musa cara awak basawah baladang. Lah bertanam padi. Lah panen. Baru panen bertanya Tuhan Allah ke Nabi Musa. Musa, Allah panen padi? Allah. Bukan Tuhan tak tahu. Tapi Tuhan tahu bertanya juga. Kau iyo Allah panen padi. Nan mana bawa pulang ke rumah? Ya nombor debone ya Allah. Biar kapuknya di rumah supaya aman. Nanam foto bawa pulang. Kan kau je punya orang. Itu kepupuk jurami, kembakar jurami itu kepupukan. Aku model itu punya tanah. Dan bone-bone aku sediakan surga sampai. Nama suami siap aku pupuk neraka. Itu. Ya, jadi masuk neraka dia adil Allah, masuk surga dia hidayah Allah. Bang kemantun kalau dah hidayah Allah tidak ada ketaatan akan terjadi. Kalau tidak ada maklik nama menarik, tidak mungkin paku bisa mengajar. Kalau tidak ada dalang, tidak mungkin wayang bisa bergoyang-goyang. Bentuk itu. Nah itu pahamnya. La tafrah tadi ya. Ada pertanyaan? Itu jemaah, silakan nama nangka bertanya. Pakaro kaji nang sabantako, pakaro nikmat ketaatan dan yang harus digembira, merasa gembira, tapi jangan gara-gara awak dan bakarajo dan berikhtiar. Silakan. Jemaah Handiaso, Angku Erianto, Pak Yusri Abdi yang biasa bertanya, silakan.
Atau kawan-kawanan di Atakwa ada orang bertanya, silakan. Kada siko kada orang bertanya ibu-ibu apa-apa. Ayo. Dan pokok bahasan awak boleh gembira dengan taan awak yang lakukan boleh gembira. Tapi jangan lupa gembira dek lai di bimbing Allah. Jangan gembira dek kemampuan awak. Itu tidak boleh. Itu kan itu pokok bahasan. Silakan. Tengku ya, silakan Tengku. Ustaz Tengku. Kalau bertaat gembira. Iya boleh bergembira, tapi kuncinya tadi ya. Mana terbeda doa dok. Iko gembira ko de awak lo to de sebelah dok. Terbeda, jadi baca membedakan kan. Kesannya berbeda. Iya. Baannya awak membedakan. Ya, awak gembira, awak lau buat tahan kini tuhan. Gembira awak. Ya. Kini ragu awak. Awak bira ko dek lay dek karena tunala kok. Menyadari bahwa itu rajo tunala. Awak hanya sebagai tempat pembuktian. Kan itu. Pelakunya adalah Tuhan, awak proyeknya. Atau awak nenggagah. Kan itu. Merasa kerajaannya tidak payah-payah. Di sana awak gembira. Ya. Kama hati madok ketika itu. Zub awak ketika itu sama. Tentu nanti tahu awak. Orang tak tahu tu dok. Awak gembira berbetaan entah yo dek lagi gembira dek karena tunala. Dek dayo jo kekuatan Allah. Entah dek dayo tak kekuatan diri sendiri. Itu nanti tahu awak. Nanti tahu awak ketika itu orangnya. Orang lain tak tahu tu. Nanti tahu hanya Allah jawab. Itu dakiknya wajah Allah. Abah azuk waktu itu. Anda mungkin awak tak tahu kan? Anda mungkin awak tak tahu kan? Jika dikit yang jauh aja tunala, nanti tahu tunala jawab berdua saja orang lain tak tahu. Kejauh tunala. Itu sih kunci. Jujur saya mengakui. Maka zabal fuadu maro. Pasti. Nasabana awak tu tidak kaduto dah anaknya tadi. Itu hakim tunggal. Tidak bisa disogok. Piala tadi. Wal idbarnya. Wal ikbal kan itu tadi. Ini yang menentukan hukum. Ya, ada hakim tunggal di dalam. Istafti qalbak. Kakian bertanya. Itu jawabnya ya. Jadi silakan Ustaz Jamal. Kasaf dari yang datang dari Allah atau yang datang dari setan. Jadi bahas tahu kasaf. Ba'a menentukan kasafka dari Allah. Ba'a menentukan kasafka dari setan. Yang lupa juga tadi. Kalau diawali dengan nur zikir, nur ini dan itu pasti kasamnya dari Allah. Iya. Kan anur pokoknya tadi kan? Iya. Anur lahul kasaf. Ya, kalau yang kasaf rububiyah itu dasarnya nur. Allah titipkan ke hati, di hati kalau tarang nampak di mata hati. Kan itu? Dia nampak di mata hati, baru tentukan. Lalu hatilah pelaksana ataupun tidak melaksanakan. Itu yang kasaf rububiyah, yang rububiyah. Kalau kasaf yang basyariah, itu dari khayali. Dari khayal kebanyakan. Ini beda apa? Di Piciang Mato diceliak Gunung Merapi itu di Piciang Mato. Masuk Gunung Merapi kalau jantung awak sekadang tu. Ya kalau diceliak Gunung Merapi itu di Piciang Mato.
nampaknya siko. Sekadang tu guna berapi temik siko ya. Itu namanya kasaf khayali. Ya, nafasaf zikri, itu nak kaji awak. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala qatara biqalbin basar. Bacalah dalam mukadimah kitab nanti. Nanti dia katakan zikir. Harkatun nafsi fil aja. Kalau fil mahsusat itu khayali dengan film. Itu nasabana. Itu bedanya. Itu cara membedanya. Kalau harka di pikiran dicalik nomor lebih pikiran atau itu khayali itu. Hendak sebenarnya itu. Nya zikirin tak betul itu dah. Harakatun nafsi fil mahsus. Itu jawabnya ya. Bedanya antara kasaf rububiyah dengan kasaf basari. Kasaf rububiyah diawali dengan nur. Nur iman, nur zikir, nur ma'rifat. Lah, masih ada yang lain? Ada jo jemaah yang lain? Bentuknya tidak ada lah Bu ya. Kalau dari yang boleh sekitik Bu ya. So perkara nikmat hidayah dan taufik jako Bu ya. Jadi awak boleh bergembira dengan nikmat ketaatan, tapi tidak disandarkan kepada ikhtiar surang, kepada abah disandarkan. Nanti ditanya limbo. Pertama adalah kalau awak bersalah, berdosa, berbuat maksiat, atau disandarkan ke awak berarti Bu ya, atau baru mendudukannya supaya tidak jadi ada kaderiyah. Itu nan pertama tanya dari Ibu ya. Nan ayat Quran wallahu ta'malun. Ya. Kan ada Quran kan? Ya. Iya kan? Ya. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Ya. Ya, ya. Iya. Kita lagi baca contoh ya. Ya. Contoh ke perlu juga kita ulang-ulang kok. Ya. Tahu bakar jo orang toko bangunan di Baso. Ya. Kata orang topak haji ko bawa loto dan kuah. Dan bayi uang terit. Dan bayi uang beli minyak pokoknya sekalo dan tanggung. Ya. Bawa loto dan ke Padang. Ambil simen bawa ke toko dan ke Baso kuah. Rupanya awak alapat tua awak lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lah setahun berubah penganah. Berubah penganah betul itu. Kalau dibawa juga ke toko Pak Haji itu sekiko pikir depeknya. Iya. Rancak dijual sampai kalau perlu dijual aja totonya Pak. Rupanya iyo tamakan pada andetan. Ya. Tindakan story bawa lah itu. Semina soto, basina soto, joto tu baju abi. Kira-kira bangi Pak Haji di Basona. Iya. Bangi Pak Haji di Basona punya toko pakai awak. Iya. Iya banginya. Iya. Tapi rabon ada. Sebab nan izin Pak Haji ko japui ke Padang bawa ke toko den. Kan itu. Iya. Sementara awak barakah. Iya. Bisa membedakan halal dan buruk. Bisa membedakan haram dan halal. Banginya ya. Baang ke bangi. Linnya ndak ke tambangnya cewek kampung ndak kian loh. Linnya basuh sekarang. Lin awak dunia surga. Itu linnya. Tambangan itu ibarat itu gue. Linnya dunia surga. Buktinya
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ya. Itu bukti nyata. Quran menunjukkan. Sudah itu tambah lo ya Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu. Bersegeralah mencari amal yang bisa membawa ke surga. Tentu amal soleh. Dek banginyo, dek ndak izinnya ndak kakian doh. Sudah itu awak barakah. Lalu nanti bawa ke tempat lagi atau siapa nanti bawa? Atau Pak Haji Baso juga kan? Kan atau nyonya di bawahnya. Iya, iya, iya. Ada pitu-pitu itu nyonya punya kan? Tidak dua Pak Haji kok. Model itu. Sifat manusia anda dipakai kalau tidak nyonya punya. Tidak dua tahun lalu kok. Ya kan 2 tahun lalu kalau tidak betul. Ya, ya. Iyo sifat nyonya kita pakai. Tapi di awal aku barakah, tentu welok jaburu, ada Tuhan tu bakal buat saja. Nah kedua, Tuhan tak izin kekian dah. Izin Allah, awak kau kata rugo, tidak kena rakor. Itu jawabnya. Kira-kira satu tenalah tidak senang tu. Tentu tidak akan mengamagi tenalah tu. Jadi kecil tu tenalah satu. Iya, 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 iya. Di situlah pahamnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Ta'malun tu nyon mah. Ya. Maknanya tujuh itu kan nyorong. Ya. Itu nak dipakai. Hendak 2 tahun lalu kok. Sudah itulah pahamnya ma asabakum min hasanatin fa minallah. Apa yang terjadi baik itu datangnya dari Allah. Berarti awak mengikuti yang datang dari Allah dibawa oleh mereka mulhim. Tepatnya akal baik dan di kerajaan. Sudah itu ada cek lagi bang sobakum misalyatin pamin nafsiatun sebelah kiri itu. Ya. Apa yang terjadi kejahatan maksiat di tubuh kamu itulah gara-gara kamu mengikuti setan. Ya namanya suasana. Tepatnya hawa nafsu amarah. Kerajaannya membawa ke neraka. Itu paham. Melalui contoh model itu baru bisa kita pahami. Tidak satu gitu nalar. Iya, 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 iya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, bisa, Bu ya. Insya Allah. Masih ada nanti. Masih ada orang ke batanyo jamaah sadonyo. Perkara pengajian kita pada malam kini ko. Silakan. Ada enggak? Assalamualaikum ya. Pak Yusri, silakan Pak Yusri. Apa ya? Seketik coba tanya ya. Karena ada dicontohkan Asia padi nanampo ya. Asia padi nanampo itu di jadi padi itu mangko jadi kan enggak kehendaknya dong ya. De Allah lah mentakdirkannya jadi ampuh. Iya. Dan ampuh itu maksudnya kan maksiat, enggak? Iya. Maksud ampuh itu maksiat. Menjual barang ke tempat lain. Nah dipakai yo atau Pak Haji Baso yo. Tapi bukan Pak Haji mentakdirkan tidak. Kalau nampak di ceko ya ponyo sampai dibakar di ndak baru no. Padi nanampo itu kan Pak di sawah baru tadi akan dia ndak baru no. Akan makonyo ndak makonyo tak jadi ampo. Dia ndak kan do. Enggak terpahami jawab pertanyaan Ustaz Ridwan Mentah tadi kan. Dia simak elok bagi. Ya. Memang sifat makni orang penuh. Itu nanti dipakai dakwah dia bawa bebek maksiat. Itulah jalannya. Dia bawa bebek maksiat. Orang penuh. Sementara Allah itu tidak ingin awak jadi ampuh. Kan betul tu.
Ya. Allah tu tak ingin awak jadi bermaksiat. Awak nak iyo je jadi ampuh dek tuan apa ketulian tuan. Nyalam bagi tahu apa-apa. Tuan persatu Mbak Ali dia jadi ampuhnya engkau nya. Boneh lah je. Wasari ila mafratum tu boneh lah engkau nya. Awak nak jadi ampuh jo. Untuk itu memahamnya. Indak iyo ampuh itu kan kacauan. Nan berkata ampuh itu nan maksiat. Maksud boneh itu nan taat. Indak hakiki ampuh maksudnya dah. Pakai kata ampuh. Jadi dipakai kata boneh. Jadi orang yang buat maksiat tu ya, berarti Allah berlapis tangan dengan kerajaan itu. Jadi Allah berlapis tangan artinya diklah dia lagi bertaruh ikut jalalah kasuruh jalalah kita ini deknya kuat juga kita. Berarti Allah lapihkan kan macam itu ya. Iya lah tak. Ya jadi di padang kiamat ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzir yaum kata Allah. Wahai orang-orang yang ingkar, jangan banyak tunjuk inilah sudah kurang aden semasa di dunia dulu lagi kata Allah. Inma tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi ya, wak singkian babonyo dik lari lagi apa tunjuk dan batu ikon yang salah diturut yo nan salah yo tak salah apa macam itu juga ya. Mic-nya Anton, tolong Anton yang HP Ustaz Endri. HP. Ya lah. Udah nampak. Lah. Jadi itu ya, kan Allah lah mengagiakan kalau kau salah. Kalau nang kanan kau batu, tapi bakare juga membuat nang sabalah nang salah tu. Dia tak sarah saja lah kan pertimbangan kala dia pikiran. Apa kau macam itu ya? Iya betul. Ya, kan Nabi sendiri kan sampai wa in tawallau faqul hasbiyallah wa inna ma alaikal balagh. Kan Nabi ini kan itunya tu nalah. Engkau tangguh tapi secara asal ke mereka itu itunya tu nalah. Oh, ya. Terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Jadi baik itu jemaah, terima kasih Pak Isri. Masih ada jo jemaah yang lain yang akan bertanya. Kalau tidak ada nan ka bertanya lagi, mungkin di pengajian kita nan selanjutnya pertanyaan akan muncul. Baik terangkan suara Bu ya. Baik. Gila. Jadi dek hari lah hampir lewat pukul 10 minit. Kita batih lah dulu pengajian kita sampai di siku. Dek karena kita tadi ada kendala teknis agak terlambat mulu. Mudah-mudahan bisa minggu bisa pekan yang ketiga bisa mulu tapi waktu mudah biasa dan segala sesuatu lancar. Sebelum kita tutui pengajian kita minta ke Buya untuk membacaan doa salamai buat untuk kita bersama. Minta tolong didoakan nambo pribadi wassalatu jamaah sadonyo supaya diagih Allah Subhanahu wa taala nikmat taufik dan hidayah sakuya, kemudian dijaga dari kemaksiatan tadi. Minta tolong didoakan. Dipersilakan Bu ya. Iya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin wa ila ruhi ahli silsilati tariqatin naqsabandiyah al-khalidiyah wa samaniyah al-aliyah al-khalawatiyah khususan li ruhi syekhina Syekh Muhammad
kami berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa syafi'an. Allahumma inna nas'aluka at-thayyibat wa fi'alal khairat wa taral munkarat wal mati. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Amin amin ya Allah. Allahumma inna wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Wa nas'aluka al-ismah abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna zalilun fa'a'izzana wa inna jahilun fa'alimna wa inna faqirun farzuqna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ala jatina bil ma'asyi ilaika. Wa atina ya Allah ma yakunu silahan fi dinina wa dunyana. Waj'al hayatana hayatan thayyibah wa 'ishatana 'ishatan radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yarfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashma'. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami nasalamu ya Allah. Dosa kecil aku tunggal dan dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kaki kami nasalah dalam melangkah salamu ya Allah. Tangan nasalah dalam mengambil, mata salah dalam mencari, telinga nasalah dalam mendengar, kepala nasalah dalam berpikir, nalah salah mengambil keputusan. Nalah merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Lina dalam bakat nalah berkoyati anak istri dan suami kami ya Allah. Ampuni hati kami selalu lalai mengenai. Ampuni dosa sebatang tubuh. Andaikan dosa kami terbawa mati ya Allah. Merugilah kami itu di akhirat, merugikan nindak keberuntungan lain. Kamilah datang kami itu maafmu ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunanmu ya Allah, ampuni salah dosa kami. Kami datang ke pintu kasih aja sayangmu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami, pandang dulu kami dengan pandangan kasih sayangmu. Kami sangat takut pada pandangan banci dan marahmu ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Ampuni dosa kami ke ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ke guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah yang telah bersusah payah mengasuh mengatakan kami ya Allah. Berkatan warik jaringan hujan dan panas demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami mungkin belum sempat membalai jasa ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Atau semasa hidupnya kami durhaka ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang soleh dan solehah ya. Telah diampuni dosa ibunda kami ya Allah. 2 tahun kami disusukannya ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ke baju antara hidup dengan mati ya Allah. Jasa aku ke kami baik ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah.
Kami pandai tulis baca utawal hal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ya Allah. Biar ngasih doa yang sudah wafat, ya Allah. Kalau biar guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami dari kurungan hawa nafsu kami, ya Allah. Bebaskan kami dari penjara hawa nafsu kami, ya Allah. Bebaskan kami dari penjara alam kebendaan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Kami berlindung kepada nafsu dan tak mau kanyang-kanyang, ya Allah. Dari jiwa dan tak mau tunduk dan patuh, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la taqtim lana a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bis syaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah asy-Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim. Amin ya Mujib as-sa'il. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Atas kebersamaan diucapkan terima kasih, atas kekurangan dan kekhilafan dimohon maaf. Maaf beribu maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita malam ini kok. Sebentar Bu ya. Bu ya. Sebentar Bu ya. Ado ka minta izin ka ambo ka Bu ya saketek. Jadi salah seorang jamaah kita, jamaah pengajian ko ingin silaturahim jo Buya secara langsung, dan ambo minta izin ke Buya untuk menghubungan liau ko ke Buya melalui Ustadz Ronald ya Buya. Ambo minta izin. Jadi jadi Buya Ronald yang akan membawa jamaah kawanku ke Buya beko silaturahim bilonya lah ada waktu dari Padang ke Bukit Tinggi. Tamu Buya. Itu minta izin Bu. Terima kasih banyak Buya. Jadi izin mana lah. Jadi terima kasih banyak. Jemaah sadonyo yang berbahagia, demikianlah pengajian kita pada malam kini. Silakan Buya kalau istirahat. Untuk minggu nang katibo jamaah nan hadir kini ko mohon menunggu informasi lebih lanjut dari Angku Erianto Ancu dan kawan-kawan lain nan akan membagikan link nan fix nan pasti untuk pengajian kita minggu besok. Nanti akan dipabai atau dibaalah caranya supaya linknya ndak bertukar-tukar mode malam kini ko. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jamaah nan baniai basidakah untuk Buya kita dipersilakan untuk memasukkan ke katidiang dengan nomor rekening lah tertulis di kolom chat. Rekening Rahmayulis dan nomor konfirmasinya lah 20. Iko demi barakai kaji kita juga sebenarnya. Dan dari Ambo perbanyak maaf kalau ada nan salah, ada nan kurang, ada nan tak selamat dalam membawakan pengajian kita pada malam kini ko. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan guru kita diagih kesehatan selalu sehingga bisa membimbing kita, dan kita nambah sama diagih taufik dan hidayah untuk selalu bisa mengikuti pengajian dan bimbingan dari guru kita. Demikian saja, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.